Halo warga pecinta KDM, Kang Deddy Mulyadi itu pergi ke Aceh hanya untuk pencitraan. KDM pergi ke Aceh itu memanfaatkan jabatannya supaya dia dianggap superhero, supaya dia dianggap pahlawan ya. Dia menyelamatkan orang-orang Sunda yang ada di Aceh. Ya, dia memberikan bantuan supaya dia dianggap pahlawan, supaya namanya harum, supaya elektabilitasnya tinggi, supaya dia dianggap sebagai calon presiden tahun 2029. Nah, itu kalimat-kalimat daripada haters Kang Deddy Mulyadi. Mohon maaf ya, saya tuh bukan haters Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi balik lagi ke Aceh? Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi balik lagi ke Aceh. Setelah dia pergi ke Jawa Barat, balik lagi ke Aceh, apa alasannya? Kemudian, kenapa ada orang Sunda pergi ke Aceh? Kenapa ada orang Sunda kejebak di sana? Apa profesi orang Sunda yang kerja di Aceh? Biasanya kan orang Sunda itu jarang merantau ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Sunda bisa merantau sampai ke Aceh? Kemudian, apakah Kang Deddy Mulyadi itu membawa saudaranya Teh Dede? Di Aceh itu kan ada saudara daripada Kang Deddy Mulyadi, kakaknya bernama Teh Dede. Apakah Teh Dede ini diboyong ke Jawa Barat? Kemudian, apakah Kang Deddy Mulyadi ini akan naik elektabilitasnya setelah Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Apakah Pak Prabowo akan ketar-ketir gitu ya, akan takut dengan Kang Deddy Mulyadi? Beberapa hari yang lalu Kang Deddy Mulyadi sesumbar mengkritik tentang yang namanya sawit. Jadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan ya, KDM mengatakan bahwa sawit itu adalah tanaman manja, harus dipupuk, harus diperhatikan ya, kemudian akarnya nggak kuat ya, dia tidak bisa menopang banjir dan sebagainya. Sementara bosnya, yaitu Pak Prabowo mengatakan bahwa sawit itu ya pohon, kan ada daunnya gitu ya. Sawit itu pohon guys, kan ada daunnya. Ini kan logical fallacy ya. Ini cacat logika, kenapa? Karena ya toge juga kan ada daunnya kan. Masa kita mengatakan bahwa toge itu bisa mengatasi banjir ya kan? Ya kan toge kan ada daunnya guys ya. Pohon toge maksudnya. Jadi ini menurut saya itu cacat logika ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu berani-beraninya mengkritik apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo? Apakah ini persaingan secara halus? Siapa yang layak menjadi calon presiden tahun 2009? Apakah Pak Prabowo atau Pak KDM? Siapa jagoan Anda? Kemudian, kenapa Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh? Apa alasannya? Kenapa dia bolak-balik ke Aceh? Benarkah Kang Deddy Mulyadi hanya karena pencitraan? Jadi salah satu alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh itu adalah untuk menyelamatkan kurang lebih 45 orang yang terjebak banjir di sana, yaitu orang Jawa Barat. Nah, waktu Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh pertama kali ya, KDM memberikan yang namanya bantuan terhadap 45 orang Jawa Barat di sana. Memberikan bantuan makanan ya untuk ongkosnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian Kang Deddy Mulyadi balik lagi ke Aceh dan dia memberikan duit segepok ya, duit yang sangat banyak ya, dibagi-bagi bagi orang Jawa Barat yang ada di sana. Kenapa Kang Deddy Mulyadi memberikan duit lagi? Karena Kang Deddy Mulyadi berpikir ketika mereka balik ke Jawa Barat, mereka butuh ongkos tuh ya, misalnya nih, ya sampai Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari Bandara Soekarno-Hatta itu ke Jawa Barat ya, ke Bogor, ada yang ke Bandung dan sebagainya, butuh ongkos tuh ya, maka Kang Deddy Mulyadi memberikan yang namanya ongkos. Jadi Anda sangat beruntung punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda orang Jawa Barat, Anda sangat beruntung sekali punya gubernur seperhatian Kang Deddy Mulyadi. Jarang-jarang gubernur seperti ini guys, jarang banget. Bayangkan Kang Deddy Mulyadi bela-belain pergi ke Aceh untuk menyelamatkan warganya yang terjebak di sana. Apakah ada gubernur di dunia ini seperti ini? Nggak ada. Di Konoha maksudnya ya, nggak ada tuh. Ya, bahkan ya mohon maaf ya bagi pendukung Pak Jokowi, menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini lebih hebat ya daripada Pak Jokowi. Maksudnya saya tidak menyangkal kekuatan daripada Pak Jokowi, saya tidak menyangkal kebaikan Pak Jokowi ya, tapi kalau Pak Jokowi itu kalau saya perhatikan itu ya, dia lebih mengutamakan yang namanya
pembangunan tol, jalan raya dan sebagainya ya. Tapi kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini ya, lebih mengutamakan yang namanya pembangunan karakter orang Jawa Barat, pembangunan manusianya. Bukan berarti saya mengatakan Pak Jokowi itu jelek ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Punya kelebihan dan kelemahan. Tapi kalau dalam membangun kemanusiaan, saya melihat Pak KDM ini lebih ya, daripada Pak Jokowi. Bukan berarti saya memojokkan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi juga ada kelebihannya. Tapi kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini lebih membangun atau lebih perhatian ya. Dia juga membangun aspal gitu, membangun jalan dan sebagainya. Tapi dia tidak lupa membangun yang namanya karakter orang Jawa Barat itu sendiri. Dan Anda yang tinggal di Jawa Barat sangat beruntung sekali ya. Anda punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi, sangat perhatian ya. Dan jiwa sosialisnya sangat tinggi sekali, jiwa kemanusiaan sangat tinggi sekali ya. Kalau dia membantu ya dibantu. Kemudian banyak tuh ya haters-haters daripada Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dia pergi ke Aceh, dia pergi ke Sumatera, ke Sumbar, ya, ke Tapanuli Utara dan sebagainya. Tapi dia diongkosi oleh donasi yang 7 miliar itu. Itu salah total guys. Bahkan dia memberikan uang pribadinya. Ya, selain daripada donasi 7 miliar itu, dia mengeluarkan duit pribadinya guys. Tapi nggak dikasih tahu guys. Itu saking tulisnya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu sudah berkecukupan guys. Dia sudah punya usaha gitu ya, punya sapi, punya usaha pertanian, ya padi dan sebagainya. Jadi dia nggak bakal ini guys ya, nggak bakal kekurangan duit ya. Walaupun banyak anak asuhnya ya. Kalau saya perhatikan dia sangat-sangat perhatian bagi anak asuhnya dan orang Jawa Barat. Anda sangat beruntung ya. Orang Jawa Barat yang punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Sangat beruntung sekali. Jadi Anda harus menjaga Kang Deddy Mulyadi. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video untuk membela mati-matian ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk membela membabi buta ya. Kalau salah, salah aja gitu ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi salah ya kita akan salahkan gitu. Kalau Kang Deddy Mulyadi benar ya kita benarkan gitu ya. Jangan fanatik buta ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi melakukan kesalahan, saya yang pertama kali mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya tidak hanya memuji Kang Deddy Mulyadi, tapi saya juga mengkritik ya. Mohon maaf bagi pendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau dia salah ya tetap kita kritik ya. Saya tidak menutup kemungkinan ya. Kemudian, apakah Teh Dede jadi diboyong ke Jawa Barat? Duganya enggak. Teh Dede enggak mau diboyong ke Jawa Barat. Ya, ya Kang Deddy Mulyadi merayu gitu ya. Supaya kakaknya Teh Dede ini mau dibawa ke Jawa Barat, tapi Teh Dedenya dugaannya tidak mau. Karena apa? Karena suaminya ada di sana, keluarganya ada di sana, sudah lama tinggal di Aceh. Ya otomatis ini ya malas juga ya kan. Menurut kalian gimana? Apakah Teh Dede, kakak daripada Kang Deddy Mulyadi ini cocok dibawa ke Lembur Pakuan? Menurut kalian gimana? Apakah cocok atau tidak? Kemudian saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi ini juga mengkritik yang namanya pohon sawit. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa pohon sawit ini adalah tumbuhan yang sangat manja, harus dipupuk, harus dijaga, harus dirawat, kalau nggak mati. Jadi benar-benar tumbuhan yang sangat manja sekali. Ya kalau saya perhatikan tuh ya, saya tuh punya saudara yang bekerja di perkebunan sawit. Pupuknya nggak nanggung-nanggung guys, luar biasa banyak pupuk daripada perkebunan sawit. Banyak banget ya pupuknya. Supaya apa? Supaya tumbuh subur. Nah pupuknya ini kan sebenarnya mencemari tanah ya, atau mencemari lingkungan ya. Pupuk kimia ya, sangat mencemari. Kemudian akar daripada pohon sawit ini kan sebenarnya akar serabut ya, bukan akar tunggangnya. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa menahan yang namanya air. Tidak bisa menahan yang namanya volume air. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya banjir. Dan saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi. Dia mengkritik pernyataan daripada Pak Prabowo yang mengatakan, ya kelapa sawit itu pohon. Ya namanya pohon, ya kita harus lestarikan gitu kata Pak Prabowo. Maksudnya sawit ini juga pohon, maksudnya bisa menahan air gitu. Tapi kan pada faktanya kan nggak seperti itu. Kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan bahwa sawit itu pohon karena ada daunnya, ya toge juga punya daun ya, sayur juga punya daun ya kan, sayur kol punya daun ya kan, sayur kemangi ada punya daun. Masa kita mengatakan bahwa oh itu pohon juga gitu, nggak masuk akal ya. Logical fallacy, ini cacat logika ya. Seorang presiden loh mengatakan seperti ini.
Jadi mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo, kalau salah, salah aja gitu, kalau benar, benar gitu. Saya tidak berpihak pada Pak Prabowo ya, saya tidak berpihak pada KDM ya. Kalau benar ya benar gitu. Menurut saya pribadi ya, salah satu pemimpin yang paling peduli dengan lingkungan itu adalah KDM. Sangat spesial ya kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini ya. Jarang-jarang pemimpin seperti ini. Hanya 1 dari 100 tahun yang lahir pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Berani melawan statement daripada Pak Prabowo. Kenapa dia berani? Apa alasannya? Karena Kang Deddy Mulyadi berpikirnya itu sangat simpel, guys. Kalau dia mengatakan seperti itu ya, dan itu diiyakan oleh masyarakat, kalau masyarakatnya suka, dia nggak jadi masalah, ya kan? Kang Deddy Mulyadi nggak takut ya. Dia takut pada hati nurani masyarakat. Dia takut pada masyarakat. Raja daripada Kang Deddy Mulyadi itu adalah masyarakat. Masyarakat yang jujur maksudnya, bukan masyarakat yang nakal ya. Ada juga tuh masyarakat yang nakal ya, yang suka bangun rumah di kali gitu. Itu masyarakat yang nakal, bukan itu maksudnya. Jadi kalau saya perhatikan tuh, dia nggak takut ya dikeluarkan dari partai Gerindra. Kang Deddy Mulyadi kan satu partai dengan Pak Prabowo ya. Dia nggak takut dikeluarkan tuh dari Gerindra. Kenapa? Karena ya Kang Deddy Mulyadi berpikir, kalau saya elektabilitasnya tinggi, ya disukai masyarakat, pasti partai juga akan mengincar saya gitu. Ya itu pemikiran daripada Kang Deddy Mulyadi. Ya itu pola pikir Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya ini sangat-sangat berani sekali ya, sangat luar biasa. Patut kita tiru ya kan. Kita sebagai calon daripada politisi-politisi, patut kita tiru langkah-langkah daripada Kang Deddy Mulyadi ini. Sangat luar biasa, sangat berani sekali. Walaupun dia tidak punya partai ya. Dugaan saya elektabilitas nanti ya sebelum pemilihan presiden tahun 2009, elektabilitas Pak KDM ini akan melebihi Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo tidak mengangkat KDM sebagai wakilnya, maka Prabowo akan kiamat. Prabowo tidak akan kepilih lagi. Catat kata-kata saya. Jadi orang Jawa Barat, Anda beruntung punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Maka mari kita dukung. Saatnya orang Sunda memimpin Indonesia. Saya pecinta Kang Deddy Mulyadi. Sebelum saya tutup, saya ada pantun, guys. Apa itu pantunnya? Walaupun pantunnya nggak nyambung ya. Jalan-jalan ke lembur Pakuan. Siangnya beli permen. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.